Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat VG, selamat datang di VG Podcast bersama saya Umamah Yudiswari, siswi SMK Fisik Global Prodi Farmasi. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas materi tentang obat batuk bersama kakak yang ada di samping saya. Kakak, disilakan untuk memperkenalkan diri. Halo Sobat VG, perkenalkan nama saya Randy Denta Pradana dari kelas 10 Farmasi, siswa dari SMK Fisik Global Banyuwangi, jurusan Farmasi. Masih kelas 10 ya, Kak? Iya. Kalau boleh tahu alamatnya di mana? Dulu dari SMP mana? Dan kenapa Kak Randy milih farmasi di SMK Fisik Global Banyuwangi? Nah, sebelumnya alamat saya ada di Desa Plampangrejo. Saya alumni dari SMP Negeri 1 Purwoharjo. Dan alasan saya memasuki jurusan farmasi di SMK Fisik Global Banyuwangi adalah saya ingin mengetahui tentang dunia obat-obatan. Udah cukup kenal ya, langsung aja nih Kak masuk ke materi. Yang pertama, apa sih pengertian atau definisi batuk itu? Nah, batuk merupakan salah satu contoh dari penyakit simptomatis. Penyakit simptomatis adalah penyakit yang belum diketahui secara pasti penyebabnya. Batuk juga merupakan refleks pertahanan yang penting untuk membantu pengeluaran benda asing yang terhirup gitu. Jadi kalau misalnya ada benda asing kayak debu gitu, kita refleks batuk gitu. Oh iya gitu. Macam-macam batuk itu ada berapa? Nah, macam-macam batuk itu ada dua, ada batuk produktif dan batuk non produktif. Kalau batuk produktif itu yang kayak gimana Kak kalau boleh tahu? Batuk produktif itu adalah batuk berdahak. Jika kita batuk itu mengeluarkan dahak gitu. Jadi kalau misalnya non produktif nggak berdahak? Iya, atau batuk kering gitu. Oke. Macam-macam obat batuk itu apa saja? Nah, macam-macam obat batuk itu ada banyak sih ya kalau menurut saya. Tapi kita kembali lagi nih ke batuknya. Jika kita mengalami batuk berdahak, kita bisa menggunakan obat yang mengandung ekspektoran atau mukolitik. Untuk batuk kering sendiri kita bisa menggunakan obat yang mengandung antitusif gitu. Oke, Kak Randy. Iya. Gimana cara kita mengurangi atau meredakan batuk kering dan batuk berdahak? Nah, untuk mengurangi sendiri sih ada dua terapi, ada terapi farmakologi sama terapi non farmakologi. Terapi non farmakologi sendiri itu meliputi menjaga tubuh kita agar tetap terdehidrasi dengan air hangat, teh herbal, sup dan lain-lain. Lalu menghirup nebul maksimal 3 kali sehari. Tahu nebul kan, Kak? Alat uap itu kan? Iya. Yang ketiga, berbaring di sisi kanan atau sisi kiri itu juga dapat membantu pengeluaran dahak. Untuk terapi farmakologi sendiri nih ya Kak, terapi farmakologi itu terapi yang menggunakan obat-obatan. Berbalik lagi ke batuk sendiri, untuk batuk kering ya kita harus menggunakan obat yang mengandung antitusif. Untuk batuk berdahak sendiri kita bisa menggunakan obat yang menggunakan ekspektoran atau mukolitik gitu. Jadi kalau yang non farmakologi itu lebih yang bisa dijangka di rumah gitu ya. Iya. Kalau yang farmakologi pakai obat-obatan kayak biasanya gitu. Iya gitu. Oke, Kak Randy, kalau misalnya ada anak-anak nih batuk, itu obat batuk apa yang aman untuk anak-anak? Nah, bisa dikatakan anak-anak nih ya, itu kita maaf. Untuk bisa dikatakan anak-anak itu yaitu umur 2 sampai 11 tahun. Jika di bawah 2 tahun itu kita bisa menyebutnya bayi atau balita. Untuk obat-obatan batuk untuk anak-anak itu ada bromhexin untuk batuk berdahak sama dextromethorphan untuk batuk kering. Untuk anak-anak di bawah 2 tahun itu kita biasanya menggunakan obat tetes hidung. Contohnya itu ada Briati Nasal Drop itu sendiri gitu Kak. Biasanya juga nih Kak ya ada ibu-ibu hamil. Itu kan lebih sensitif atau lebih takut yang namanya berobat atau pakai obat-obatan gitu. Ada nggak obat batuk yang aman untuk ibu hamil? Dari pelajaran yang saya dapat di sekolah ini ya Kak ya, obat untuk ibu hamil itu juga dikategorikan. Ada kategori A, B, C, D, dan kategori X. Untuk ibu hamil batuk berdahak itu ada asetilsistein sama ada bromhexin. Itu di kategori A sama kategori B. Biasanya nih Kak ada ibu-ibu hamil kan yang takut gitu mengonsumsi obat-obat seperti itu. Nah, kita juga bisa nih menggunakan obat herbal yang mengandung jeruk nipis, madu, kayu manis, dan lain-lain. Contoh obatnya itu ada OB herbal sama Silex.
Silex juga dapat digunakan nih untuk obat batuk kering, tapi pada umumnya silex juga digunakan untuk obat batuk berdahak gitu. Kalau misalnya tuh ada orang tua gitu yang kayak bilang pakai ramuan herbal aja, kayak pakai jeruk nipis sama kecap atau teh campur jahe gitu, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Namun perlu digarisbawahi nih ya Kak ya, dan teman-teman sekalian, eh, obat yang berasal dari bahan alam atau mengandung bahan alam itu belum 100% itu aman untuk ibu hamil gitu. Jadi meskipun itu bahan alam belum tentu aman. Iya gitu. Oke, kalau misalnya saya nih Kak, batuk berdahak, obat apa yang cocok atau yang pas untuk batuk berdahak itu? Nah, yang saya seperti yang saya sampaikan tadi ya Kak ya, untuk batuk berdahak itu ada ekspektoran sama mukolitik. Saya sedikit menjelaskan cara kerja ekspektoran sama mukolitik nih ya Kak ya. Untuk ekspektoran itu bekerja dengan cara ekspektoransi atau mempermudah ekspektoransi atau batuk sehingga mudah pengeluaran dahak. Contoh obatnya itu ada guaifenesin, terus amonium klorida, ada natrium citrat juga. Mukolitik itu bekerja dengan cara mengencerkan dahak agar dahak itu mudah dikeluarkan gitu. Contoh obatnya itu ada bromhexin sama ambroxol gitu. Berarti kalau ada ekspektoran ya ada mukolitiknya juga. Iya, itu saling membantu lah ya intinya itu. Oke, kalau misalnya kita batuk kering, itu obat apa yang digunakan? Nah, kalau obat batuk kering itu obat yang mengandung antitusif. Antitusif itu obat yang digunakan untuk meredakan batuk kering. Contohnya itu ada dextromethorphan sama noscapin. Tapi kalau noscapin itu kan obat narkotika nih ya. Itu pembeliannya itu harus menggunakan resep dokter gitu. Oke, yang terakhir nih Kak Randy. Ya. Apa saran dari Kak Randy untuk menghindari atau mengurangi penularan batuk? Nah, cara yang pertama, kita batuk menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, kita bisa menggunakan lengan baju. Yang kedua, jika kita batuk menggunakan tisu atau sapu tangan, kita harus membuangnya ke dalam tempat sampah. Lalu mencuci tangan dengan air. Biasanya kan ada orang nih yang malas menggunakan air ya cuci tangan nih Kak ya. Kita bisa menggunakan cairan yang mengandung alkohol. Contohnya itu ada hand sanitizer. Terus yang terakhir, untuk menghindari penularan kita bisa menggunakan masker jika berada di keramaian gitu. Oke. Udah cukup tahu ya tentang materi obat batuk yang disampaikan sama Kak Randy tadi. Nah Kak, saya boleh nambahin gak sih? Boleh? Oh iya teman-teman, dari obat yang saya sampaikan tadi hanya obat yang digunakan untuk meredakan atau meringankan batuk sendiri, bukan untuk menghilangkan gitu Kak. Jadi kalau misalnya dari obat-obat yang Kakak sebutkan tadi buat minum terus nggak batuk lagi itu nggak bisa ya Kak? Nggak bisa. Dan juga kan biasanya kita batuk nih selama 1 minggu. Terus kita udah mengonsumsi obat yang saya sebutkan tadi, itu kan nggak hilang-hilang. Nah itu kita perlu konsultasi lebih lanjut ke dokter gitu. Biasanya kan kalau ke dokter itu kan dikasih antibiotik ya Kak. Iya. Itu apa memang antibiotik harus dihabiskan? Iya, antibiotik itu memang harus dihabiskan karena untuk mencegah resistensi. Tahu resistensi Kak? Apa itu resistensi? Nah, resistensi itu adalah obat maaf. Resistensi itu kekebalan bakteri. Jadi kita mencegah kekebalan bakteri gitu. Supaya nggak terjadi resistensi tadi kita harus menghabiskan antibiotik. Iya, gitu. Oke, cukup ya informasi obat batuk dari Kak Randy. Semoga informasi yang disampaikan dapat diterapkan oleh sobat-sobat VG semuanya. Sekian VG Podcast pada episode kali ini. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat bermanfaat. Saya Umamah Yudiswari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Kami terima kasih. Kak Papais.